kembali lagi dengan saya. Kita mau bikin video lagi tentang latihan vokal ya. Latihan vokal. Kali ini kita mau bahas tentang power. Power itu apa sih? Nah, power itu kalau orang-orang sering kan kita dengar powernya kurang, powernya oke banget dan sebagainya. Power itu tuh volume sih. Pada dasarnya sebenarnya volume, tapi bukan cuman itu. Jadi bukan cuman volume kita nyanyi, tapi kekuatannya juga ada. Jadi antara volume ditambah lagi sama kekuatan yang lain, jadi itulah powernya. Pikir sendiri deh. Jadi power itu sangat dibutuhkan buat penyanyi. Bukan berarti kita nyanyi selalu full power. Jadi bukan berarti kita nyanyi itu kencang terus suaranya, tapi power itu memang sangat dibutuhkan. Karena nggak mungkin kita nyanyi lirih-lirih banget, nanti orang dengerinnya juga seperti apa. Jadi nanti hari ini kita akan bahas tentang power. Jadi kita akan membahas mulai dari faktor-faktor penyebabnya, gimana orang itu powernya bisa kencang banget, atau kenapa orang itu powernya nggak keluar, seperti itu. Jadi power yang sangat dibutuhkan dalam bernyanyi itu perlu kita ketahui faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu sebelum kita mencari solusinya. Faktor yang pertama adalah mental. Jadi mental bukan karena gangguan mental ya, tapi mental itu bisa dari lingkungan tempat tinggal, bisa dari orang-orang sekitar, bisa juga karena kebiasaan, bisa juga karena kurang motivasi. Jadi yang pertama dari lingkungan atau rumah tinggal kita. Kita biasa tinggal di perkampungan padat penduduk, atau di apartemen, atau di kos-kosan mungkin yang notabene padat ya, kanan kiri banyak orang, dan kalau kita mau teriak-teriak pas latihan nyanyi, kita pasti dimarahin tetangga, atau kalau enggak kita sendiri yang malu karena kita belum pede dengan suara kita. Jadi itu faktor pertama. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar yang biasanya kalau kita nyanyi sedikit aja udah langsung di ece-ece, diejek-ejek seperti itu. Nah itu bikin kita down, bikin mental kita jadi nggak maksimal. Akhirnya kita juga malu untuk ngeluarin suaranya gitu. Terus yang ketiga bisa juga karena kebiasaan. Nah kebiasaan itu tadi dipengaruhi dari lingkungan dan tempat tinggal juga. Jadi kebiasaan kita yang cuma nyanyi lirih-lirih aja, udahlah buat diri aku sendiri gitu, itu sangat mempengaruhi. Nah terus yang selanjutnya motivasi. Nah kita nyanyinya buat diri kita sendiri atau kita pengen nunjukin ke orang lain nih. Nah kita perlu memilah-milah apakah kita mau nyanyi untuk diri sendiri atau nyanyi untuk didengerin orang lain. Nah itu untuk latihan power itu sangat berpengaruh. Solusinya atuh yang pertama kalau kita memang benar-benar serius mau melatih power kita biar nambah frekuensinya, jadi nggak lirih banget, kita suaranya bisa didengar orang meskipun kita cuma nyanyi biasa, tapi orang tetap bisa dengar, apalagi kalau kita lagi perform, itu penting banget. Solusinya yang pertama adalah kita latihan cari tempat yang mungkin tidak mengganggu tetangga, atau ya kita cari studio, atau kita pergi ke tempat yang lebih luas, tempat yang bisa buat kita rame teriak-teriak, kita nggak malu. Atau mungkin biasa di pantai. Dulu waktu saya masih kecil, saya biasa pergi ke pantai pagi-pagi, belum ada suara, cuma ada suara ombak. Saya teriak-teriak, nyanyi sambil agak teriak gitu, gimana caranya biar suara ombak itu bisa kalah sama suara saya. Dan itu menurut saya ngaruh, tapi mungkin teman-teman punya cara yang lain. Itu sekedar saya sharing cara saya dulu waktu kecil. Yang kedua, kita mesti tahu menempatkan
menempatkan volume suara kita itu di beberapa bagian. Jadi pastinya nggak full lagu kita teriak terus, kita suaranya kencang terus. Jadi kita mesti tahu bahwa kita bernyanyi itu harus ada dinamikanya. Jadi cara melatihnya seperti itu. Jadi kita tahu kapan kita harus kencang, kapan kita harus lirih. Nah, biasanya kalau biar lebih jelas lagi, kita rekam suara kita tadi, kita praktekkan, kita rekam, terus kita dengerin, oh iya ya ternyata suaraku lirih ya. Jadi kurang ada bedanya antara yang harusnya lirih dengan yang harusnya kencang, itu kurang ada bedanya. Ada yang bisa dilatih dengan kita pemanasan aja seperti itu, tapi saya punya sedikit cara untuk bisa ngelatih power. Jadi mungkin kita mulai dari seperti latihan dinamika ya. Saya nanti akan bernyanyi nada panjang, tapi dari yang lirih sekali sampai ke yang kencang sekali sampai ke lirih lagi. Jadi kita frekuensinya seperti ini, seperti gunung, naik lalu turun, seperti itu ya. Jadi kita bermain dinamika agar kita bisa membedakan suara kita, membedakan power kita antara yang lirih dan yang kencang. Mana yang harus lirih, mana yang harus kencang. Oke, sekarang saya mau kasih contoh. Kita pakai nada panjang. Saya pakai satu nada aja, cuman saya bikin jadi mami mu memo seperti itu. Mami mu memo, terus buntutnya kita panjangin agak keras, lalu kita kembali ke suara yang paling lirih lagi ya. Seperti ini. Mami mu memo. Seperti itu. Jadi lirih, kencang, terus lirih lagi. Coba lagi ya. Mami mu memo. Itu cukup. Jadi itu tadi adalah cara untuk kita melatih mencari tahu perbedaan suara kita dan melatih kita untuk mendorong power kita. Jadi habis dari lirih kita dorong ke yang paling kencang, terus kita kembali ke lirih lagi. Itu lebih efektifnya kalau kita record, jadi kita rekam suaranya pakai voice recorder aja di handphone, biasanya ada kan. Kita rekam suaranya, terus kita dengerin, oh segini, nanti kita tambah lagi powernya, seperti itu. Atau bisa dengan cara lain. Jadi mungkin karena kebiasaan nyanyi yang lirih banget, kita jadi terlena sama suara kita yang cuman segitu-segitu aja powernya. Jadi kayak misal kita nyanyi naik delman nih, ada hari Minggu gitu, orang biasanya udah terbiasa nyanyi dengan pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, cuman segitu. Jadi dia hanya mengkonsumsi lagu itu untuk dirinya sendiri. Tapi coba kita rasakan, ini lagu ceria ya, lagu ceria. Jadi nyanyinya juga harus ceria. Nah, untuk membiasakan power itu kita aplikasikan ke lagu, jadi kita langsung nyanyikan dengan penuh ceria. Jadi kayak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, seperti itu. Jadi nggak yang pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jadi mindset kita ubah. Jangan hanya nyanyi untuk diri sendiri, tapi nyanyi juga bisa didengarkan oleh orang lain. Seperti itu. Itu tadi faktor-faktor penyebab power kita kurang. Terus beberapa juga solusinya yang bisa saya kasih. Mungkin teman-teman juga bisa cari dari sumber-sumber lain, pasti banyak. Jadi tolong dipraktekkan juga, biar kita tahu kelemahan kita di mana. Kalau kelemahan kita di power, kita bisa memperbaikinya dengan cara-cara seperti itu tadi. Itu hanya contoh sederhana saja. Jadi
pasti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oh iya, kalau mungkin di rumahnya nggak ada piano atau nggak ada gitar, jadi bisa download mungkin di handphonenya, bisa download. Sekarang kan banyak ada aplikasi piano atau segala macamnya lah ya, yang bisa kita ya untuk ngetes suara kita aja itu bisa. Kita evaluasi sendiri suara kita, nah nanti kita akan tahu hasilnya. Oke, sekian video hari ini, sekian pelajaran hari ini yang bisa saya kasih. Jangan lupa subscribe video ini dan klik tombol loncengnya biar teman-teman bisa dapat updatean video terbaru dari kita.